Pemirsa, suasana hikmat dan penuh keberkahan tampak jelas di Masjid Nurul Huda, Desa Dabong. Hari ini, masyarakat berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebuah momen yang selalu dinanti sebagai ungkapan rasa cinta dan penghormatan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Di dapur Masjid Nurul Huda, tampak para ibu-ibu sibuk mempersiapkan hidangan untuk dimakan. Dengan penuh semangat dan gotong royong, mereka bahu-membahu memasak. Ada yang mengulek bumbu, ada yang mengaduk masakan besar dalam kuali, ada pula yang menata hidangan di piring saji. Suasana ramai namun hangat, menambah semarak persiapan acara hari ini. Gotong royong seperti inilah yang menjadi ciri khas masyarakat di Desa Dabong. Setiap peringatan Maulid tidak hanya menjadi momentum ibadah, tapi juga kesempatan untuk mempererat persaudaraan. Karena di balik setiap sajian, tersimpan rasa kebersamaan dan cinta kepada Rasulullah. Kami dari pengurus Masjid Nurul Huda mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada masyarakat Dusun Selamat Jaya yang telah memberi kepercayaan kepada kami, yaitu untuk mengadakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan cara kami melaksanakan ini. Kami menggunakan dana, yaitu sumbangan berbentuk yang kami olah, yaitu seperti uang jadub yang disebut plasma tembulu sebanyak 93 KK, 1 bulan Rp50.000. Itulah yang kami olah untuk merawat masjid ini. Jika ada perayaan memperingati hari besar Islam, uang inilah yang kami gunakan. Kami tidak meminta sumbangan yang lain. Cukup itu saja. Dan sekali lagi kami banyak-banyak mengucapkan kepada Bapak Al-Ustadz Ali Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Mustafa. Dan sekalian, kami tidak lupa juga mengucapkan ribu terima kasih kepada yaitu Kopra TV yang dibawakan oleh anak anda kami Jakaria. Kami tidak dapat membalas budi baiknya, hanya kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku panitia pengurus Masjid Nurul Huda pada hari ini memperingati hari bersejarah bagi Nabi kita Muhammad SAW, yang mana bertepatan pada hari ini berbagai instansi dan kepemerintahan maupun masyarakat awam yang telah mendukung kami tidak dapat membalas budi baik segalanya. Kami serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan semua amal kebaikan ini menjadi ladang amal kita semua. Dan juga bagi kru-kru Kopra TV, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan dan melangkahkan kaki ke Dusun Selamat Jaya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaya dengan Jaya, Jaya, Jaya selalu. Selamat Jaya. Jaya, 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 Jaya. Assalamualaikum Pak Wul ataupun Pak Pong. Di mana awak ni? Udah ditembuluk belum? Nah, ini persiapan kita nih untuk Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini dia Pak Wul. Ini rendang sapi nih. Ini jawannya. Ini ayamnya sekuali lagi Pak Bom. Ini bukan ulok-ulok main nih kata Bang Ajak nih. Ini benar nih. Nih nih Pak Weh. Jangan pula ndak balik Weh. Jangan Weh tingkah pula ke Batok. Kasih pula ceramah di Batok. Udah. Tengok berseri dah nincang-nincang ke dah tu. Dah siap semua dah ni weh.
pinggan nih, pinggan untuk makan we. Pinggan untuk makan. Nanti duduk nih tengok nih, sibuk semua nih. Anak buah awak nih, sibuk semua nih. Ini bagi ibu-ibu yang sibuk nih we. Ibu-ibu yang sibuk nih, untuk bapak-bapak ndak ada nongol belum nih we. Yang bapak-bapak belum ada yang nongol nih. Tu. Ini dia, ini adat Melayu nih. Adat Melayu, umbut kelapa ni ndak tinggal ni. Ni adat Melayu. Adat Melayu. Dia tidak tinggal dengan umbut kelapa. Berkelapa. Ibu itu tak jumpa no. Kencor, diam kan boleh lupa. Kalau ini adat apa ni? Ayam ni. Kalau umbut adat Melayu. Ini adat umum. Ini adat umum ni. Ini adat umum. Ya. Kalau ini adat Jawa, pupuk tak tinggal. Ini adat Jawa. Adat Jawa. Ini pupuk. Adat Jawa. Ini adat Melayu. Balik Melayu lagi. Tu adat Bugis. Tu Bugis. Tu adat Bugis. Ni adat orang akhir ni. Orang akhir cukup ni ada semua ni. Ni adat Tambas. Adat Tambas. Dia tak lekas dari apa nama ni tu? Ni adat Jawa Taliman. Leman Yogyakarta. Taliman. Dia ngaku lah dia Taliman. Taliman. Ni cukup ada semua adat di sini yang kumpul. 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 Namakan. Anu teh? Apa? Kelapa. Oh, belum makan kelapa ni, minta lagi. Makan lo. Dah bersedia. Makan lo. Perut ni dah kenyang dah perut Dah ni. makan dah dia. Kami dah makan dah. Jam berapa ya begitu? Teduh hujan. Ini adat Jawa ni pupuk. Pupuk dah tinggal lo. Sama teh. Teh. Teh, pupuk. Tu tetap tu. Tu. Ni Senin baru dia nak. persiapan untuk Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tu. Ibu-ibu Masjid Nurul Huda lagi gotong royong. Itu. Motong ayam tu. Itu manajer tu ngato ya tu, manajer kerudung hitam ni. Macam mana dia tak jumpa dia tak? Macam mana Itu jumpa dia? Kalau dah manajer jumpa dia macam Nurul mana? Huda. Dia memang tak kerja tu. Dia bagian anaknya keuangan ni. Tu. Saya nak jumpa dia. Ada kita kan ada dia ni. Ada kita dengan apa? Di mana? Bangun. Ni. Ni. Persiapan ini mau diangkut ke masjid ni Bang Jujuk. Ni Bang Jujuk. Ni. Ni. Walaupun Bang Jujuk di Kuching. Walaupun Bang Jujuk di Kuching, kelihatan ni acara kami di Masjid Nurul Huda. InsyaAllah minggu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini perlengkapannya. Dapur, alat-alat dapur. Ini alat-alat dapurnya. Bentar lagi mau diangkut ke masjid. Pemirsa, sebelum acara inti dimulai, terlebih dahulu digelar pembacaan Al-Barzanji.
Tadi sudah sama-sama kita saksikan lantunan sholawat bergema indah di dalam Masjid Nurul Huda menggetarkan hati setiap yang hadir. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai wujud rasa cinta kepada junjungan kita, Rasulullah. Abang jual sampai duit ini. Mudah-mudahan. Jadi saya terima kasih kepada anda orang Tunggul ini. Kira-kira kok keberadaan anda itu bagaimana atau usulnya? Nah ini aja. Jadi Jakarta ini termasuk anak saya. Dan setelah khidmat dalam pembacaan Al-Barsanji, suasana pun berubah menjadi lebih hangat. Ya, saatnya makan bersama. Hidangan yang tadi dipersiapkan dengan penuh semangat oleh ibu-ibu di dapur, kini tersaji di depan jamaah dan tamu undangan. Inilah pemirsa, kebersamaan yang sesungguhnya. Makan bersama bukan hanya soal menikmati hidangan, tetapi juga mempererat silaturahmi, berbagi rasa syukur, dan menghadirkan suasana kekeluargaan di tengah masyarakat Desa Dabong. Yang saya hormati Bapak Kepala Disuruh Surabaya serta Bapak RT dan RW Surabaya. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat
kita semua yang hadir di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pengelola acara untuk berikan waktu akan saya bacakan beberapa susunan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Pembukaan Al-Fatihah Nabi, Kalam Wahyu Ilahi, sambutan, inti, dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah nanti dapat mengucapkan acara kita hari ini. Acara selanjutnya Al-Fatihah Nabi yang dibacakan oleh Imam Abdul Satar. Waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk acara yang selanjutnya adalah Kalam Wahyu Ilahi yang akan dibawakan oleh Kakanda Azama Anwi Saputri dan Kakanda Dumala. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilam qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang berkutu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad adalah seorang Rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang hutan? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketentuan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki perkara dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang peperangannya didampingi sejumlah besar dari penduduknya yang beriman. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan
Allah mencintai orang-orang yang sabar dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami dan meluka kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kakanda Azhara Asmi Saputri dan Kakanda Nurmala. Semoga dengan pembacaan kalam ini dan nanti dapat meningkatkan iman dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara ini adalah sambutan-sambutan yang pertama adalah dari Ketua Panitia. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ayahanda Panitia. Siang menjelang sore ini kita dapat bersama-sama berkumpul antara ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, saudara-saudari hadirin sekalian yang hadir di ruangan Masjid Nurul Huda ini yang kita cintai. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama berkumpul di dalam satu naungan di ruangan Masjid Nurul Huda Dusun Selamadaya Desa Dabung ini dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang mana kita semua yang hadir di kesempatan ini alhamdulillah diberikan suatu kesempatan, kenikmatan, nikmat umur, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Dalam hal ini kami tidak lupa pula mengucapkan seluruh jajaran panitia, rekan-rekan saya yang bisa hadir, alhamdulillah sama-sama diberikan kesehatan dan kesempatan. Terutama yang kami hormati Bapak Kepala Desa Dabung beserta jajarannya yang saya hormati, Kepala Dusun, Ketua RW RT, Hansel Desa Dabung yang saya hormati, dan tidak lupa para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para guru, para sesepuh yang hadir di kesempatan yang mulia ini. Dan tidak lupa yang kami banggakan adalah salah satu pengisi acara ataupun hikmah dari Pada Maulid yang akan sebentar lagi kita dengarkan bersama, terutama Bapak Ustadz Bapak Ustadz Andi Mahfud yang berasal dari Kubur Raya, dan juga yang tidak lupa cucu kami yang kami banggakan, juga tidak lupa Ustadz Julian Syah yang kebetulan cucu kami ini adalah salah satu putra dusun Selamadaya, bukan kakek kalian. Alhamdulillah sebab beliaulah kita bisa menghadirkan salah satu Ustadz dari Kubur Raya ini. Ini suatu kebahagiaan dan kebanggaan untuk kita selaku warga dusun Selamadaya Desa Dabung ini. Terutama kami dari panitia tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya
yang seberapa-lebarnya, yang mana dalam kesempatan ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari mahasiswa sekalian bisa hadir memenuhi undangan kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang selebar-lebarnya. Mudah-mudahan pertemuan silaturahmi kita atau silaturahmi pada hari ini membuat kita mengenal satu sama lain di antara kita sesama warga desa Dabong yang barangkali belum kenal. Bahkan Al-Ustaz kita barangkali untuk yang pertama kalinya untuk ke desa Dabong ini Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz kita ini diberi kesehatan, umur yang panjang, insya Allah tahun-tahun yang akan datang ataupun di acara lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan atau berminat untuk menghadirkan beliau, kita bisa ketemu lagi. Kami dari panitia tidak luput dari segala kesalahan maupun kelemahan ataupun kekurangan, baik itu yang kami sengaja, tidak sengaja, yang nyata atau tidak nyata, semata-mata kelemahan dan kekurangan kami dari panitia tidak luput semuanya itu. Untuk ini, atas segala kekurangan dan kelemahan kami dari seluruh panitia penyelenggara mohon dibukakan pintu kemaafan yang sedalam-dalamnya. Terutama kami adalah pemeluk ataupun penyandang kesalahan dan kehilangan karena berupa manusia biasa. Yang mana benar, yang mana itu betul, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh warga dusun Selamat Jaya yang mana banyak membantu kami berpartisipasi dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan acara maulid ini berupa sumbangsi ataupun tenaga dan lain sebagainya. Waktu juga kami mengucapkan juga ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan atas segala bagaimana bapak-bapak maupun warga dusun Selamat Jaya yang hadir di kesempatan ini diberikan suatu keikhlasan daripada asal dari bapak-bapak itu semua sebuah kebetulan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang banyak, insyaallah. Yang mana di kesempatan yang akan datang, tahun yang akan datang, kita bersama-sama mengadakan acara ini lebih meriah lagi. Untuk kami panitia, inilah yang dapat kami sampaikan dan acara ini yang dapat kami laksanakan. Mudah-mudahan berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang hadir. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya selaku panitia memberikan suatu partisipasi kepada anak-anak kita yang masih muda, remaja masjid khususnya ya, untuk mempertingkatkan acara-acara memperingati hari besar Islam. Jangan sampai kelupaan kali ini karena di daerah-daerah tertentu banyak rahmat dipakai, terutama maulid Nabi, Isra Ma'idah, Berjanji, dan bahkan yang lain-lain banyak pakai. Alhamdulillah Pak Ustaz, untuk kami itu Selamat Jaya masih ada sedikit nih, ada kurang. Saya berharap kepada pemuda-pemudi yang masih remaja ataupun yang sudah berumah tangga sampai belum makan, karena rugi. Kalau 12 Agustus saya lihat untuk di mana daerah itu pasti bersemarak. Walaupun RT akan beri sumbangan, ada yang beri sumbangan, berpatok ke sini sebuah rumah sekian rupiah demi penyelenggaraan keberjaan acara 12 Agustus. Apa salahnya kalau kita memberikan sumbangan untuk memperingati hari wafat dan lahirnya Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah jadi suatu contoh perjalanan kita untuk di akhirat. Mudah-mudahan atas segala semua yang kita sampaikan pada hari ini membawa suatu rahmat bagi kita semua, baik pun yang mendengar maupun yang hadir. Untuk ini saya selaku panitia ataupun wakil rekan-rekan panitia bila mana terdapat kesalahan dalam penyampaian saya ini, saya juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih lagi sekali lagi kepada seluruh jajaran pengurus masjid Nurul-Huda juga yang sangat bersemangat dan bekerjasama dengan ibu-ibu majelis taklim dalam rangka membuat acara ini sedemikian rupa sehingga terlaksana di kesempatan ini. Akhir kata dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syawal bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang mana di kesempatan siang menjelang sore ini kita dapat bersama-sama berkumpul antara ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, saudara-saudara hadirin sekalian yang hadir di ruang Masjid Nurul Huda ini yang kita cintai. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama berkumpul di dalam suatu naungan di ruangan Masjid Nurul Huda, Dusun Selamat Jaya, Desa Dabong ini dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua yang hadir di kesempatan ini alhamdulillah diberikan suatu kesehatan, kenikmatan, nikmat umur, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan.
yang bisa hadir, alhamdulillah sama-sama diberikan kesehatan dan kesempatan. Terutama yang kami hormati Bapak Kepala Desa Dabung beserta jajarannya yang saya hormati, Kepala Dusun, Ketua RW RT Sedesa Dabung, Sedesa Dabung yang saya hormati, dan tidak lupa Bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para guru, para sesepuh yang hadir di kesempatan yang mulia ini. Dan tidak lupa yang kami banggakan adalah salah satu pengisi acara ataupun hikmah daripada maulid yang akan sebentar lagi kita dengarkan bersama, terutama Bapak Al-Ustaz Andi, Bapak Al-Ustaz Andi Ali Mahfud yang berasal dari Kuburaya, dan juga yang tidak lupa cucu kami yang kami banggakan, juga tidak lupa Al-Ustaz Julian Sah yang kebetulan cucu kami ini adalah salah satu putra dusun Suramajaya, bukan kadang-kadang. Alhamdulillah sebab dan bersebab beliaulah kita bisa menghadirkan salah satu ustaz dari Kuburaya ini. Ini suatu kebahagiaan dan kebanggaan untuk kita selaku warga dusun Suramajaya Desa Dabung ini. Terutama kami dari panitia tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang selebar-lebarnya, yang mana dalam kesempatan ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari mahasiswa adik-adikku sekalian bisa hadir memenuhi undangan kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang selebar-lebarnya. Mudah-mudahan pertemuan silaturahmi kita atau silaturahmi pada hari ini membuat kita mengenal satu sama lain di antara kita sesama warga Desa Dabung yang barangkali belum pernah kenal. Bahkan Al-Ustaz kita barangkali untuk yang pertama kali yang untuk ke Desa Dabung Pak saja. Mudah-mudahan Pak Ustaz kita ini diberikan kesehatan, umur yang panjang, insya Allah tahun-tahun yang akan datang ataupun di acara lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan ataupun berminat untuk menghadirkan beliau, kita bisa ketemu lagi. Kami dari panitia tidak luput dari segala kesalahan maupun kelemahan ataupun kekurangan, baik pun itu yang kami sengaja, tidak sengaja, yang nyata atau tidak nyata, semata-mata kelemahan dan kekurangan kami dari panitia tidak luput semuanya itu. Untuk ini, atas segala kekurangan dan kelemahan kami dari seluruh panitia penyelenggara mohon dibukakan pintu kemaafan yang sedalam-dalamnya. Terutama kami adalah pengeluh ataupun penyandang kesalahan dan kegagalan karena berupa manusia biasa. Yang mana benar, yang mana itu betul, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh warga dusun Suramajaya yang mana banyak membantu kami berpartisipasi dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan acara maulid ini berupa sumbangsi ataupun tenaga dan lain sebagainya. Waktu juga kami mengucapkan juga ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan atas segala budi baik bapak-bapak maupun warga dusun Suramajaya yang hadir di kesempatan ini diberikan suatu keikhlasan daripada amal baik bapak-bapak. Itu semua sebuah harta amal kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang banyak, insya Allah, yang mana di kesempatan yang akan datang, tahun yang akan datang, kita bersama-sama mengadakan acara ini lebih mulia lagi. Untuk kami panitia, inilah yang dapat kami sampaikan dan acara ini yang dapat kami laksanakan. Mudah-mudahan berkenan di hati
Untuk ini saya selaku panitia ataupun mewakili rekan-rekan panitia, bila mana terdapat kesalahan dalam penyampaian saya ini, saya juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tidak lupa saya ucapkan pula terima kasih nanti sekali lagi kepada seluruh jajaran pengurus masjid Nurul Huda juga yang sangat bersemangat bekerjasama dengan ibu-ibu majelis taklim dalam rangka membuat acara ini sedemikian rupa sehingga terlaksana di kesempatan ini. Akhir kata dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Andi Ali Mahfud, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Rodatul Mustafa beserta Adinda Ustaz Juliansah yang saya hormati. Tidak lupa yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana kegiatan Hari Besar Islam pada hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para ketua RT dan RW, ibu-ibu majelis taklim, hadirin undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami yang kami hormati dan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan yaitu kenikmatan, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Atas izinnya Allah pada hari ini kita dapat berkumpul yaitu bersama-sama dalam rangka yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang paling mulia yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama mewakili pemerintah Desa Dabung, nama Kepala Desa Dabung, dan mewakili seluruh tamu undangan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang sudah diberikan oleh panitia PHDI pada hari ini. Harapan kami pada hari ini mudah-mudahan acara kita tetap berjalan dengan lancar dan penuh barakah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah barang tentu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini yaitu acara rutin, yaitu acara rutinan tahunan kita. Ini adalah momentum merefleksi yaitu kembali keteladanan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bersama ini dapat kita terapkan kepada diri kita, kepada seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan sunnah Nabi yang sudah dibawa Nabi dari awal beliau kenabiannya pada sampai beliau meninggal, mudah-mudahan dapat kita ikuti, dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu sudah barang tentu di zaman yang serba cepat dan penuh tantangan ini, seperti sekarang sangat penting bagi kita untuk menanamkan kembali nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan dunia yang nyata, yaitu meladani Rasulullah. Kita harus
dimulai bukan dari hal yang besar, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu seperti berkata jujur, bersikap adil, menjaga amanah, seperti menyebarkan kasih sayang yang dengan kebaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ketika Ustadz menyampaikan tausiah nanti, ibu-ibu silakan bertanya kepada Ustadz seputar apa yang ibu ingin tanyakan. Apakah mungkin ada yang pertanyaan-pertanyaan yang secara pribadi, mungkin boleh pakai catat di Ustadz ya. Kalau ada pertanyaan sekitar pribadi boleh catatkan. Mungkin ada pertanyaan ibu cerita tentang status WA. Itu aku itu terus atau tidak itu Ustaz. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Sepi tadi ada jawab. Ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shadiqil busyra. Salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa ma'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bersama kita hormati, kita ta'zimi, kita patuhi dan kita taati segenap para ulama, para sesepuh-sesepuh kita, orang tua kita, yang keberadaan mereka di tengah-tengah kita adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita berjalan dalam kehidupan ini tidak kehilangan arah, tidak kehilangan petunjuk, tidak salah dalam langkah. Adanya para ulama, adanya para asatidz, para guru-guru kita, adanya orang tua kita yang setiap kali begitu kita belum melakukan sesuatu, beliau mengajarkan cara. Saat kita sedang melakukan sesuatu, beliau mengawasi prosesnya. Waktu kita salah melakukan sesuatu, beliau siap untuk mengingatkan dan membenarkan kita. Di antaranya, alhamdulillah, ada sesepuh-sesepuh kita di sini, termasuk beberapa pengurus masjid. Di hadapan kita ada Bapak Yakub, ada Bapak Agus Satar, ada Bapak Ketua Panitia kita, ada Bapak Kepala Desa kita, Bapak Mustami, juga segenap para bapak-bapak yang mungkin tidak bisa kami sebutkan semua namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi kemuliaan beliau semuanya, dan insya Allah tidak mengurangi keistimewaan kita yang hadir pada peringatan oleh Nabi Muhammad SAW pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak kami, ibu kami, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu, Bapak Ibu, itu telah
teladan kita, contoh kita, petunjuk kita dalam aspek yang sifatnya menyeluruh, universal, semua. Kita mencontoh Nabi Muhammad bukan hanya waktu sholat. Kita mencontoh Nabi Muhammad bukan hanya urusan puasa saja. Kita meniru Nabi Muhammad bukan tentang baca Qurannya saja, bukan tentang sedekahnya saja, tapi kita meniru Nabi Muhammad dalam segala aspek. Bagaimana seorang suami kepada istrinya ada pada ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana seorang istri kepada suaminya sudah dipesankan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kita rakyat kepada pemimpin, bagaimana pemimpin kepada rakyat, bagaimana anak kepada orang tua, bagaimana orang tua kepada anak, bagaimana saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga, komplit semuanya sudah dijabarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya dalam Al-Quran bahasanya disebutkan seperti ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Kalau kita yang belajar bahasa Arab, seperti Ustaz Juli, Masya Allah, lulus dari pesantren, belajar bahasa Arab, uswatun hasanatun ini Bapak. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu namanya isim nakiro, pakai tanwin, pakai alif lam ya. Bukan al-uswatul hasanah, tapi ini pakai tanwin di belakang. Uswatun hasanatun pakai tanwin. Maka kalau kita sukunkan maka kita baca uswatun hasanah. Dalam bahasa Arab saat ada kata yang pakai alif lam dan ada kata yang tidak pakai alif lam, itu maknanya beda. Maksudnya lain, tujuannya punya. Kenapa dalam Al-Quran Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun? Sungguh benar-benar telah ada untuk kalian semuanya. Kalian semua di sini sifatnya umum semua. Yang pemimpin, yang rakyat, yang saudara, yang bapak, yang ibu, yang anak, yang kerabat, yang semuanya. Lakum untuk kalian semua uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, kita tulis. Kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, ternyata maksud dan tujuannya kenapa pakai isim nakirah bukan pakai isim ma'rifat, kenapa pakai tanwin bukan pakai alif lam, menunjukkan sifatnya umum, bukan sesuatu yang tertentu saja, bukan sesuatu yang khusus saja seperti yang kita sebutkan di awal. Nabi bukan cuma kita contoh waktu sholat, selesai sholat tak contoh Nabi. Nabi bukan hanya kita contoh waktu puasa, lepas puasa tak ikut Nabi. Nabi bukan kita contoh waktu bersedekah, habis itu kita nak ikut Nabi. Nabi contoh dalam segala. Nabi teladan dalam segala. Makanya disebutkan dalam Maulid Sittur Nabi Ali bin Muhammad bin Musa al-Habsyi mengatakan begini, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zaidil wujud. Tidak ada akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji di alam semesta ini kecuali semua sumbernya satu. Sumbernya hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sumber yang lain. Sumbernya cuma satu. Sehingga kalau kita semakin ikut pada Nabi Muhammad, jadi apapun di dunia ini pasti jadi yang paling baik. Dan kita jauh dari Nabi Muhammad, jadi apapun di dunia ini pasti tidak baik. Jadi apapun. Maka dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sinyal saya di sini jelek, tidak bisa saya live streaming. Jadi tidak live streaming, kita pakai recording aja. Pakai recording maksudnya pakai direkam saja. Saya Bapak Ibu punya akun media sosial. Kalau kita isi dengan hal-hal yang baik, isi HP kita ini hal-hal yang tidak baik. Jadi kita tidak usah malu-malu menggunakan sosial media kita untuk posting hal-hal yang baik. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka setiap hari melihat Nabi dengan akhlaknya yang mulia,
Makanya para sahabat Nabi, walaupun Nabi telah pergi meninggalkan mereka, masih nempel sangat kuat di dalam ingatan bagaimana Nabi tersenyum, bagaimana Nabi tertawa, bagaimana Nabi menegur sapa, bagaimana Nabi mengucap salam, bagaimana tempel kuat masih dalam ingatan karena mereka melihat langsung bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in, yaitu zaman setelah zaman sahabat, mereka melihat langsung kehidupan para sahabat, sehingga mereka tahu Sayyidina Abu Bakar seperti ini karakternya, begitulah dicontohkan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab seperti ini karakternya, itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali seperti ini karakternya, itu dicontohkan Nabi Muhammad. Para tabi'in semuanya melihat bagaimana anak-anak didik Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan mereka. Yang jadi masalah Bapak Ibu, kita ini hidupnya jauh dari era Nabi Muhammad. Sekarang sudah tahun 1447 Hijriah. 1400 tahun dah jarak kita dengan Nabi. Kita tidak pernah memandang langsung kepada Nabi Muhammad, tidak pernah memandang langsung kepada orang-orang yang dididik oleh Nabi Muhammad, tidak pernah melihat langsung bagaimana murid-murid Nabi Muhammad yaitu para sahabat, tidak pernah. Jadi macam mana kita mau tahu Nabi Muhammad? Seperti apa kita mau tahu bagaimana perilaku budi pekerti akhlaknya Nabi Muhammad? Maka kita butuhlah yang namanya wadah, yang namanya kegiatan, yang namanya tempat, yang dalam wadah tersebut kita diingatkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang wadahnya 1 tahun 1 kali, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam momentum Maulid setahun sekali kita diajak cerita lagi tentang Nabi Muhammad. Biar kita ingat, oh Nabi Muhammad itu begini, Nabi Muhammad memerintahkan ini, Nabi Muhammad melarang ini. Ada yang momennya 1 tahun, 1 tahun. Ada yang momennya 1 bulan 1 kali. Untuk ingat lagi tentang Nabi Muhammad. Dalam bentuk apa? Pengajian bulanan, baca tafsir, baca hadis, baca sejarah, baca akhlak-akhlak yang mulia. Semuanya tujuannya satu, ingin mengenang dan mengingat kembali Nabi Muhammad SAW. Ada yang momentumnya 1 minggu 1 kali. Nampak-nampaknya kalau di kampung kita ini pengajian seminggu sekali mungkin ibu-ibu ya. Nah, yang isinya sama. Dalam hal tersebut kita disebutkan lagi nanti ustadz yang bacakan hadis, ustadz yang menceritakan akhlaknya Nabi. Semuanya ternyata hanya beda dalam penyebutan nama, tapi sebenarnya tujuannya satu dan sama, yaitu semuanya ingin semakin banyak dengar tentang Nabi Muhammad SAW. Karena Bapak Ibu, kalau cuma 1 tahun 1 kali kita dengar tentang Nabi Muhammad nih, setahun ini isinya 365 hari. Peringatan Maulid Nabi cuma 1 hari, sisanya 364 hari lupa lagi ya. Udah peringatan Maulidnya cuma 1 kali, cuma 2 jam 3 jam selesai. Sehingga semakin banyak kita belajar tentang Nabi, semakin baik. Mungkin namanya aja beda-beda. Kalau tahunan kita sebut majelis taklim, kita sebut peringatan Maulid Nabi. Kalau bulanan kita sebut pengajian bulanan. Kalau mingguan kita sebut rutinan atau pengajian atau apapun namanya, itu cuma perbedaan dalam bungkus. Tapi yang kita cari semuanya satu. Kita pengen dalam acara-acara seperti ini kita mengenang, mempelajari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi pertama, yuk kita tanamkan dulu dalam diri kita. Tidak ada kebaikan apapun sebagai siapapun kita di muka bumi ini kecuali pintunya Nabi Muhammad SAW. Semakin kita kenal Nabi, semakin baik. Semakin jauh dari ajaran Nabi, semakin tidak baik. Saya mau tanya kepada Ibu, Bu, orang lapar boleh Ibu jawab itu.
Udah habis makan benar. Maka tadi saya ngobrol sama beliau itu beliau bilang, Ustaz, kalau udah habis makan nih biasanya agak tenang, kita ikut acara nih, kalau udah kenyang kan. Soalnya kalau belum makan nih gelisah. Saya bilang, tenang nih maksudnya tenang kenyang, dan tenang ngantuk Pak, saya bilang. Karena orang ini kalau dikasih makan kemungkinannya 1 dari 2. Kalau ada makin semangat, makin ngantuk. Saya kopi pun habis semua, ada kopi yang keluar tadi, dikemas ada kopi ini. Bu, saya mau tanya, suami saya nggak sama ibu? Kok ragu bu jawabnya? Pak, macam mana nih Pak? Saya tanya sama ibu ragu mereka jawab. Suami saya nggak sama ibu. Lembutnya dengan galaknya banyak apanya bu? Manisnya dengan marahnya banyak apanya? Setiap suami yang berbuat baik kepada istrinya ada pintu lain, karena dapat pesan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan dalam hadisnya begini, Ma akraman nisa'a illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Gak akan ada seorang laki-laki bisa memuliakan wanita kecuali hanya laki-laki mulia. Dan tidak akan ada yang menghinakan wanita kecuali adalah laki-laki yang hina. Kalau kita pengen tahu laki-laki itu mulia atau hina, lihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Kalau wanitanya dimuliakan, Nabi yang mengatakan itu laki-laki mulia. Kalau wanitanya dihinakan, Nabi juga yang mengatakan itu adalah laki-laki yang hina. Masuk dalam pikiran seorang laki-laki. Nanti saya kalau punya istri, yang saya ikuti contoh Nabi Muhammad. Nabi mengatakan apa? Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, yang paling baik memperlakukan istri. Dan aku, kata Nabi, paling baik dalam memperlakukan istri. Masuk dalam pikiran seorang suami, maka setiap dia menjalani rumah tangga bertekad menjadi suami yang baik. Dari mana pintunya? Karena paham ajaran Nabi Muhammad. Coba tanyakan kepada para wanita yang laki-lakinya tak pandai berbuat baik kepada istri, yang laki-lakinya ringan tangan kepada istrinya, yang laki-lakinya lebih banyak tersenyum kepada orang lain, tapi kalau balik ke rumah cemberut. Ramah dengan tetangga, tapi dengan istri cemberut. Ramah kalau ketemu orang asing, tapi yang tiap hari ngawankan dia di rumah dia banyak cemberut. Ada atau tidak ada? Ada atau banyak? Banyak atau sangat banyak? Ada nggak orangnya? Iya Ustaz, saya merasa apa tuh bu? Laki saya Ustaz, kalau dengan tetangga baik luar biasa. Kalau dengan kawan dia kerja, dermawan dia Ustaz, suka membelikan ini, ngajak makan itu, ngasih ini, ngasih itu. Dengan bini di rumah Ustaz, baru minta duit itu pun bukan untuk saya Ustaz, untuk makan sama-sama, buat beli beras, melotot Ustaz. Kalau ini duit terus, anak gak ada untuk kasih kemana itu. Ini sangat jauh. Kalau di kampung saya yakin tak ada macam ini. Nah, ada kan gue ya? Gue mau jawab nanti ragu-ragu. Ternyata penyebabnya satu, jarang dengar bagaimana Nabi Muhammad memerintahkan kita menjadi seorang suami. Nabi Muhammad itu pernah tertidur depan pintu karena balik malam ke rumah. Kenapa kok sampai tertidur di depan pintu? Karena cuma sekedar mau ngedor pintu rumahnya jalan. Ragu kenapa? Takut istri tercinta yang sudah tidur nyenyak terganggu dan kaget dari tidurnya. Akhirnya apa? Kemudian beliau nggak jadi mengetok pintu, terduduk di depan pintu. Ibu tahu, padahal istrinya sedang di mana? Istrinya pun sedang duduk di depan pintu di dalam rumahnya. Kenapa duduk di situ?
suami akhlaknya baik, yang istri akhlaknya baik, terjadilah rumah tangga yang harmonis. Jadi Nabi kita Muhammad SAW tidak ada semua hal keteladanan sebagai seorang suami kecuali sudah disampaikan. Makanya kita perlu perayaan, peringatan hal-hal seperti ini untuk kita diingatkan kembali. Karena kita dalam hidup punya teladan satu, kita dalam hidup punya contoh satu dan satu-satunya. Kalau Bapak Ibu mencontoh saya belum tentu 100% baik. Kalau Bapak Ibu mencontoh si A, si B, si C, manusia biasa, kadang jelek, kadang baik. Tapi kalau mencontoh Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin, Allahumma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau mengucap tak pernah dari hawa nafsu, semuanya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti betul, pasti. Kalau yang kita jadikan teladan suami yang ada di TV, Allah, jauh dari akhlak ini. Gitu juga sebagai wanita, bapak-bapak. Bu, saya mau tanya ibu-ibu lagi nih. Bu, ibu-ibu, suaminya kira-kira kalau saya tanya ke bapak-bapak, seandainya saya tanya ke bapak-bapak, suami ibu bahagia tak kira-kira hidup sama ibu-ibu? Saya tidak mau nanya ke bapak-bapak loh, saya tanya ke ibu loh. Kira-kira. Kalau saya tanya ke bapak-bapak nih, bapak-bapak dengan ibu-ibu ini hidup sebagai suaminya, bahagia tak kira-kira bu? Kalau saya yakin. Kalau tidak yakin jawab berarti si ibu pun merasa, iya Ustaz, saya pun sering marah-marah sama suami Ustaz. Saya pun sering nggak minta-minta suami Ustaz. Saya pun sering nggak ngomong kasar sama suami Ustaz. Maka karena suami menteladankan Nabi, istri pun sama. Nabi SAW banyak berpesan untuk para istri agar menjadi istri yang ideal, menjadi istri yang bukan hanya